kehidupannya. Kehidupan itu adalah saat sekarang ini. Itu disebut kehidupan. Perbuatan apapun, itu adalah kehidupan kita. Apa yang Anda ini isikan. Tapi kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak semulus apa yang kita bayangkan. Samping itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapi oleh yang disebut gejolak batin atau disebut hidup yang lampau, wakama lampau. Nah, di sini banyak para pemirsa kurang memahami bahwa segala hidup itu adalah saat sekarang ini. Padahal hidup itu adalah sesuatu hal yang lampau yang dia muncul dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita di kehidupan kita ini kita hidupnya bergejolak. Nah, bergejolak di sini artinya kita tidak selalu baik-baik, kita juga tidak selalu jelek-jelek. Tentunya kehidupan ini dia bergejolak. Kalau kadang baik kita bisa senang, kalau keadaan tidak baik kita bisa marah-marah dan bahkan karena kesal. Nah, di sini problemnya ada di beberapa titik yang Anda harus pahami. Kehidupan ini sebenarnya Anda harus paham bukan hanya satu. Di situ ada 6 indera terbuka dan kehidupan 6 indera tertutup. Dan banyak orang salah kaprah bahwa kehidupan 6 indera terbuka dengan 6 indera tertutup adalah sesuatu yang berlawanan. Jadi sehingga karena berlawanan, mereka lebih memilih ke 6 indera terbuka daripada tertutup karena itu berlawanan. Jadi sebenarnya salah besar. 6 indera terbuka sama 6 indera tertutup di dalam kehidupan, 6 indera terbuka di dalam kehidupan, 6 indera tertutup, keduanya itu adalah bertolak belakang. Karena bertolak belakang inilah sebenarnya kita harus hidup seimbang antara 6 indera terbuka dan 6 indera tertutup. Tidak bisa hanya 6 indera terbuka. Coba kita pahami dulu, ada 6 indera terbuka itu seperti apa. Anda bangun tidur, 6 indera udah melek mata, mendengar sesuatu, mengucap sesuatu, Anda melakukan aktivitas sehari-hari dengan kesibukan. Akhirnya pikiran ini Anda selalu bergejolak, membuat kamu karena kesal, marah, dan sebagainya. Karena hal inilah kamu tidak bisa pahami bahwa sesungguhnya yang bisa membuat kamu kesal, marah, dan sebagainya karena ada satu faktor yang disebut hidup lampau, yang dia datang dari bawah sadar kita, yang membuat kita kadang-kadang nggak percaya diri. Akhirnya yang kita bantai saya lihat sendiri, banyak anak-anak muda stres, depresi, dan sebagainya. Banyak anak-anak muda dengan sepintas saja selalu memberi satu keputusan, bunuh diri, dan sebagainya. Padahal sumbernya masalahnya bukan di situ. Sumber masalahnya ada di pikiran kita, yang dimana itu adalah hidup lampau. Nah, sedangkan Anda nggak pernah 6 indera tertutup. Karena nggak pernah 6 indera tertutup, maka disitulah kita tidak bisa memahami. Ternyata ada kehidupan yang 6 indera tertutup justru menyelesaikan masalah kita. 6 indera tertutup tentunya meditasi. Anda harus menutup 5 indera. Lalu kesadaran Anda, pikiran Anda tidak muncul suka dan tidak suka, tapi Anda mengamati semua proses-proses itu. Jadi, coba para pemirsa, 6 indera terbuka. Objek yang kita lihat itu sesuatu benda yang kita bisa pegang. Sesuatu benda yang ada bentuk yang bisa pegang, kita bisa lihat sendiri. Tapi kalau 6 indera tertutup, dia bukan suatu benda. Maka dia itu tolak belakang. Dia itu adalah semua bentuknya unsur-unsur yang nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Memang nggak disebut itu rahasia alam. Padahal itu sesuatu hal yang ada, tapi dia memang nggak kelihatan, nggak ada. Hanya dengan kemampuan menyadari atau mengetahui dan menyadari itu dengan kesadaran, baru bisa dia pahami tentang hal ini. 6 indera tertutup
adalah kehidupan di mana kita melihat proses-proses yang Bante sudah sering mengajak Anda. Cobalah dengan meditasi vipassana, sistem adjustment ini jauh lebih gampang mendongkrak kesadaran kita. Karena apa? Kalau pikiran datang, kita cuekin. Dia harus lenyap sampai dia lenyap. Ketika dia lenyap, kesadaran kita meningkat. Lalu ketika muncul rasa ngantuk, kita cuekin lagi. Karena dia sifatnya mental, bukan di fisik. Kalau fisik, walaupun kita amati adalah unsur-unsur fisiknya, tentunya unsur fisik dengan unsur pikiran kita, di situ kita bagaimana mengeliminasi. Jadi banyak hal yang Anda nggak paham bahwa ternyata 6 indera tertutup justru bisa menyelesaikan masalah di 6 indera terbuka. Maka kalau orang yang sering hidup seimbang, badan dia pasti sehat. Kenapa dia sehat? Karena kita harus pahami. Ketika 6 indera terbuka, ketika marah datang, Anda dengan seenaknya memarahi orang. Melihat sesuatu yang kamu tidak suka, mendengar sesuatu yang Anda tidak suka, mencium sesuatu yang tidak suka, mengecap sesuatu yang Anda tidak suka, dan sebagainya. Bahkan menyentuh atau meraba sesuatu yang Anda suka, Anda pasti menunjukkan emosi yang kuat sekali. Hal itu dia datang bukan dari faktor luar, semua dari faktor dalam. Jadi, para pemirsa, bahwa kita butuh 6 indera tertutup. Coba kita perhatikan. Apa yang Buddha ajarkan kepada kita, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Beliau mengatakan, terdapat satu jalan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Yang disebut keluh kesah. Selalu terseret dengan kesedihan. Terseret dengan segala yang disebut keinginan dan sebagainya. Soka, padi dewa keluh kesah. Duka terseret, domanasa sakit hati. Dan yang terakhir putus asa. Hal ini karena kita jarang 6 indera tertutup. Karena dia bertolak belakang. Jadi 6 indera tertutup itu objek yang kita lihat adalah proses dari unsur ke unsur, bukan dengan benda sesuatu yang kita bisa lihat, tapi dia sesuatu unsur ke unsur. Tentu sakit juga satu unsur, sesuatu yang nggak bisa dilihat pun. Kamu bilang karma juga nggak sesuatu nggak bisa lihat. Pikiran sesuatu yang nggak bisa lihat, kesadaran sesuatu yang nggak bisa lihat, tapi dia ada. Keberadaan dengan kesadaran pikiran maupun bentuk-bentuk karma itu semua ada, tapi kita nggak bisa melihat. Dengan alat secanggih apapun kita nggak bisa melihat. Tapi kita tahu sebenarnya sumber masalah di sana. Karena seseorang yang sering 6 indera tertutup, dia paham bagaimana seseorang lagi stres. Harusnya dia stres itu bukan bawa kepada pelampiasan di luar. Tapi karena stres itu harusnya dia bawa kepada bagaimana lenyapkan dia. Inilah seninya dalam meditasi kita ini. Kalau Anda tidak pernah mau Anda tidak tertutup dengan meditasi vipassana, sistem adjustment, Anda pasti tidak akan paham. Setahu Bante, sepanjang yang Bante ngajar, dan saya tahu banyak yang ketika meditasi muncul sakit, boleh robek kaki. Bagaimana melihat prosesnya? Anicca dukkha, nggak bisa. Muncul ngantuk, Anda pergi cuci muka. Padahal pada saat itu ngantuk dia muncul itu, kamu harus berjuang lenyapin dia. Nah, di sini ada keselisih pengertian tentang hal ini. Nah, Bante mengajak para pemirsa, coba berani diri dengan meditasi vipassana sistem adjustment ini, kita tetap konsisten. Konsisten apa? Kalau dia muncul di fisik yang sakit atau parah, kita dengan sabar lembut menghadapi sakit sampai dia muncul berlangsung dan dia sampai lenyap. Sebenarnya di Mahasatipatthana Buddha sudah diiri pada Pabang. Buddha mengatakan ketika Anda meditasi duduk, muncul sakit di fisik,
Anda nggak boleh rubah posisi. Anda harus selesaikan di posisi duduk. Kalau Anda berdiri, meditasi berdiri, muncul sakit, selesaikan di berdiri, bukan di rubah posisi. Tapi selama ini, para yogi itu selalu manja. Ketika muncul ketidaksukaan, Anda selalu rubah kaki. Sebenarnya, tidak sesuai dengan apa yang Buddha anjurkan kepada kita. Jadi, para pemirsa harus paham apa yang Buddha sampaikan di Mahasatipatthana Sutta yang jelas sekali bahwa ketika duduk, kamu selesaikan di duduk. Ketika berdiri, kamu selesaikan di berdiri. Di sinilah kamu akan lihat ternyata proses unsur dan unsur kesadaran, unsur pikiran atau unsur visi yang sakit itu saat kita sadari dan catat dia bisa selesai. Unik sekali. Tapi kalau kamu mau secara bagaimana secara teknis menjelaskannya, ini sebenarnya itu sesuatu yang nggak bisa dilihat punya. Dari dunia apapun nggak pernah bisa mengecek bahwa sesungguhnya proses lenyapnya sakit dengan menyadari saat dia bisa lenyap. Kamu mau buktikan seperti apa, itu hanya Anda datang pasiko. Maka Buddha bilang, dhamma itu harus pasiko. Datang dan buktikan pasiko. Pasiko itu sudah pasana. Pasana jangan diterjemahkan melihat. Datang dan melihat, bukan. Datang dengan mengetahui dan menyadari. Jadi lebih pasana itu adalah mengetahui dan menyadari. Memang banyak term-term bahasa Pali di terjemahan yang kurang pas sehingga Anda mempunyai satu pengertian yang tidak tepat juga, sehingga Anda merasa pasiko, dilihat. Anda harus melihat. Apa yang dilihat? Kalau di dalam meditasi bukan dilihat. Tapi kita bisa mengetahui proses-proses unsur itu dengan menyadari dan catat, menyadari catat. Jadi kesadaran itulah mengetahui dan menyadari semua proses-proses dari dia muncul kita dengan sabar. Kalau untuk fisik, kita sabar lembut menghadapinya. Nah, itulah disebut kita mengetahui dan menyadari. Jadi bukan melihatnya. Jadi pasana jangan diterjemahkan melihat. Jadi terjemahkan adalah mengetahui dan menyadari. Jadi kadang-kadang memang bahasa spiritual di Pali itu kadang-kadang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, kadang butuh penjelasan agak panjang. Banyak contoh-contoh yang diterjemahkannya yang kurang pas. Seperti contoh, kita tahu satu jalan mulia berunsur 8 itu adalah sila, samadhi, panya. Sila itu kemoralan. Apapun yang kita lakukan, kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ucapan bohong, termasuk Anda tidak mabuk kepayang, termasuk minuman, makanan, atau termasuk perbuatan Anda tidak akan melakukan mabuk kepayang. Sebenarnya apa yang kita hasilkan? Semua unsur-unsur yang kita hasilkan. Nah, inilah banyak yang ketutup. Anda cuma hanya tahu contohnya. Ketika Anda tanam mangga, buah mangga, terjadilah proses yang panjang antara unsur hara dengan unsur varietas sesuatu biji. Dia terjadi proses yang begitu panjang sehingga muncul benih, muncul pohon besar, lalu berbuah, buahnya lebat dan sebagainya. Itu semua hasil dari suatu proses yang panjang dan unsur-unsur. Demikian tubuh kita ini, semua hasil proses yang panjang dari buah kamar lampau punya kita, proses dengan berhasil dengan di rahim seorang ibu terjadi benih, lalu lahir jadi baby jadi membesar. Hal ini suatu proses unsur yang lampau yang berkepanjangan, yang kebanyakan kita tidak mau tahu adanya proses itu. Jadi sebenarnya tubuh kita ini semua hasil buah kamar lampau dan proses unsur-unsur buah kamar lampau, sehingga terjadilah tubuh kita ini mau sehat, mau ganteng, mau cantik, mau apapun, itu dari sini. Dari dunia kedokteran juga mereka juga nggak bisa meneliti yang sumber dari itu.
Yaitu maka ketika Anda muncul sakit, udah di fisik, di dalam dunia kedokteran dia bisa selesaikan. Tapi untuk mental yang disebut kelenjar itu, mereka tidak bisa menyelesaikan. Harusnya dengan meditasi kita bisa selesaikan. Jadi 6 indera tertutup itu sangat penting untuk kita menyelipi di dalam kehidupan sehari. Jadi tadi Bante kita bahas tentang kehidupan ini semua tak luput dari hidup lampau yang sama. Jadi sebenarnya kehidupan itu adalah semua pilihan. Anda bisa memilih apapun. Anda mau jadi perumah tangga, Anda mau jadi petapa, Anda mau jadi orang suci, ada orang mau jadi orang biasa, atau orang jahat, orang baik, dan sebagainya. Itu semua pilihan di antara semua pilihan. Coba Bante ajak sedikit ke tentang masalah samadhi. Sila kemoralan itu semua perbuatan itu nanti akan membuahkan hasil dari yang disebut unsur-unsur itu. Demikian samadhi. Samadhi itu pun diterjemahkan yang kurang tepat bahasanya, yaitu konsentrasi. Sebenarnya samadhi bukan konsentrasi. Dia bukan. Konsentrasi itu bahasa Inggris, yaitu perhatian, memusatkan. Jadi samadhi lebih tepat adalah harus kamu dengan kesadaran yang bebas dari kekuatan batin itu, kamu menyadari dan sadar mengetahui proses-proses anicca dukkha anatta. Itulah samadhi. Panya itu hasil. Jadi panya bukan hanya terjemahkan kebijaksanaan dia. Sebenarnya panya lebih tepat adalah di mana kesadaran itu meningkat. Nah, kita lihat sila samadhi menghasilkan panya. Kita tahu samadhi itu dasar dari samadhi itu dari sila. Nah, sila dasar membentuk sila itu dari hasil perbuatan Anda punya praktek berdana, praktek cinta kasih, dana dan metta. Dana dan metta dia membentuk, mengkondisikan terbentuknya sila yang bagus. Dengan sila yang bagus ini dia mengkondisikan Anda, kesadaran Anda bebas dari kekotoran batin ini, sehingga meningkatkan kesadaran. Jadi samadhi artinya yaitu kesadaran bebas dari kekotoran batin. Samadhi bukan konsentrasi, tapi samadhi adalah kesadaran di mana kita tidak diseret oleh pikiran, perasaan apapun. Jadi dalam meditasi samadhi ini kita nggak bisa menggunakan winyana, kesadaran yang terseret, tapi yang kita pakai adalah cita, kesadaran murni, kesadaran sejati. Maka samadhi adalah kesadaran terbebas dari kotoran batin, tidak diseret, tidak pakai winyana. Jadi samadhi, maka kalau Anda mau samadhi, Anda dari galau, dari apa, tidak bisa lakukan samadhi. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti terseret dengan pikiran, maka nggak ada samadhi. Contoh lebih konkret, seorang lagi marah, apakah dia bisa samadhi? Nggak bisa. Atau ketika kesadaran kita diseret oleh marah itu, pada saat itu kita tidak memiliki cinta kasih, kita tidak memiliki muncul yang lain. Nggak mungkin itu. Maka sebenarnya kesadaran ini, meditasi kita ini adalah di mana kesadaran yang bebas dari semua gelisah dan sebagainya itu kita menyadari dan catat sehingga kita bisa mengetahui proses unsur-unsur. Itulah samadhi. Jadi kalau kita dalam marah-marah, nggak mungkin kita bisa kesadaran bebas dari marah. Pada saat kesadaran kita ini diseret oleh marah. Jadi bisa dikatakan kesadaran sesungguhnya itu satu. Karena diseret oleh loba, ya kamu jadi loba. Pada saat loba muncul, nggak mungkin kesadaran benci itu muncul. Belum bisa. Jadi dia pasti muncul satu persatu. Maka kesadaran itu satu, nggak bisa banyak. Walaupun di Abhidhamma mengatakan kesadaran itu ada 121 jenis.
Itu tergantung cetasikanya. Cetasikanya berapa, muncul apa, ya dia akan menjadi itu apa. Jadi samadhi jangan diterjemahkan adalah konsentrasi. Samadhi artinya kesadaran bebas dari kilesa, cengkraman dari dia, maka itu disebut kesadaran. Maka itu samadhi. Jadi dengan samadhi inilah kita bisa mengetahui dan menyadari semua fenomena unsur ke unsur, kita bisa catat, kita tahu dengan proses muncul dan berlangsung dan lenyapnya, semua proses-proses dari pikiran itu. Nah, itu disebut samadhi. Tapi kalau keadaan kesadaran diseret oleh marah, kita udah nggak bisa kontrol dia, nggak bisa berjuang dia marahnya lenyap. Nah, itu sesungguhnya kita saat itu tidak samadhi. Itu kita kesadaran kita nggak bebas dari dia, tapi kesadaran kita diseret dia, maka nggak ada samadhi. Nah, kalau kesadaran diseret oleh dia, nggak mungkin panya muncul. Panya itu akan muncul kalau kesadaran dan bebas dari kilesa. Jadi kesadaran baru meningkat. Anda berhasil lenyapnya pikiran, itu disebut kesadaran. Mungkin penjelasan Bante ini seakan-akan terlalu dalam, tapi sebenarnya nggak dalam. Kalau Anda teliti, Anda kalau sering meditasi, Anda bisa paham betul sekali bahwa sesungguhnya samadhi itu adalah kesadaran bebas dari cengkraman kekuatan batin. Saat itu kamu bisa mengetahui dan menyadari semua proses-proses dari muncul dan berlangsungnya dan lenyapnya sesuatu pikiran maupun keadaan visi Anda yang sakit, dari dia muncul, berlangsung dan lenyapnya sakit itu tanpa Anda berubah kaki kalau sakit. Ketika ngantuk datang Anda terkempai dalam sunyi, kamu mampu lenyapinya. Sesungguhnya itu pada saat itu kesadaran kita memang bisa mengetahui dan menyadari, itulah disebut samadhi. Jadi kalau Anda tidak bisa mengetahui dan menyadari semua fenomena dari pikiran, sesungguhnya Anda bukan samadhi. Samadhi itu ketika kita meditasi, kita tutup, 6 minit tertutup, kita bisa melihat prosesnya dari dia muncul sakit, berlangsungnya sakit dan lenyapnya sakit, atau ngantuk dari prosesnya dia muncul ngantuk, kita cuekin dia sehingga dia lenyapnya sakit, lenyapnya ngantuk. Itulah disebut pada saat itu samadhi kita ada. Maka karena samadhi ada, karena kita bisa mengetahui dan menyadari semua fenomena dari pikiran itu disebut samadhi. Jadi samadhi bukan konsentrasi. Samadhi adalah, kalau konsentrasi adalah sati. Jadi sati juga ada di kesadaran. Ketika kesadaran kita baik, lalu kita menyadari dan catat, kita bisa mengetahui dan menyadari pada satu perhatian kita kepada objek itu, maka itu disebut konsentrasi benar. Jadi harus didukung oleh kesadaran bebas dari kekuatan batin. Kalau kita kesadaran terbebas dari kekuatan batin, perhatian sati kita itu pasti terkonsen kepada objek. Nah, itulah disebut samadhi. Jadi samadhi sama perhatian itu dia beda. Tidak bisa diterjemahkan sama. Dia beda. Memang sangat tipis ya. Termasuk kesadaran pikiran. Para pemirsa, kalau Anda nggak teliti, seakan-akan pikiran dan kesadaran itu sama, padahal dia beda. Termasuk Anda kesadaran bebas dari pikiran sama perhatian atau sati itu, dia itu beda. Sati itu perhatiannya menuju. Tentunya harus didukung oleh kesadaran bebas dari kekuatan batin itu yang disebut tadi itu. Baru kamu bisa meneliti yuniso manasikara. Nah, itu kamu bisa yuniso manasikara. Kalau partikula itu bagian tubuh. Jadi ini yuniso manasikara kita perhatian satu persatu, kita bisa melihat itu karena kita memiliki sati yang baik dengan didukung oleh kesadaran bebas dari kekuatan batin itu, sehingga kita mampu mengetahui dan menyadari semua proses-proses dari muncul, berlangsung dan lenyapnya bentuk-bentuk pikiran, baik dia berupa visi yang sakit dan sebagainya, kita bisa. Nah, itulah justru samadhi. Jadi samadhi itu beda ya sama perhatian, walaupun itu sama-sama ada di kesadaran.
tapi dia itu beda. Termasuk kesadaran dengan pikiran. Memang sama-sama itu mental, tapi dia itu beda. Nah itu tergantung seseorang rajin bermeditasi atau tidak. Maka di sini menentukan kalau Anda rajin sering tekun sehingga kesadaran Anda di atas 50%, 60 apa saya 70, maka kamu udah sangat gampang sekali untuk apa itu. Baiklah, mungkin nanti akan datang, nanti akan bahas tentang jenis-jenis dana. Kalau memang nanti ada sempat, kalau nanti nggak sempat, mungkin lain waktu nanti akan menyampaikan.